Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Sanas Nabila Ramadhani, absen 32. Dan saya Nurhalimah Yulinda Bella, absen 26. Kami di sini ingin mempresentasikan PPT yang kami buat, berjudul tentang Presiden Masa Reformasi Gus Dur. Materinya yaitu informasi, masa kepresidenan, aktivitas setelah kepresidenan, kematian, dan penghargaan. Reformasi, pembentukan PKB dan pernyataan Cianjur. Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto hanya terdapat 3 partai politik, Golkar, PPP, dan PDI. Dengan jatuhnya Soekarno, partai-partai politik mulai terbentuk. Dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional, pembentukan AMIN, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pembentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi ketua Dewan Penasehat dengan Mattori Abdul Jalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang. Pada November 1998, dalam pertemuan Cianjur, Gus Dur bersama dengan Megawati Amin dan Sultan Hamengkubuwono kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. 2. Kepresidenan. Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisasi yang meliputi anggota berbagai partai politik seperti PDIP, PKB, Golkar, PPP, dan Partai Keadilan Non-Partisan, dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah pembubaran Departemen Penerangan Senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Setelah 1 bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator mengentaskan kemiskinan Hamzahas mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya akibat karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzahas diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum, namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Aktivitas kepresidenan. Perpecahan pada tubuh PKB. Sebelum sidang khusus MPR, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas, namun Mattori Abdul Jalil, ketua PKB, sikeras hadir karena ia adalah wakil ketua MPR. Dengan posisinya sebagai ketua Dewan Suryo, Gus Dur menjatuhkan posisi Mattori sebagai ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya untuk serta dalam aktivitas
partai sebelum akhirnya mencabut keanggotaannya materi pada bulan November. Pada tanggal 14 Januari 2002, Matahari mengadakan munas khususnya yang dihadiri oleh pendukungnya PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari. Sehari setelah munas Matahari selesai, musyawarah nasional memilih kembali Gus Dur sebagai ketua Dewan Penasehat dan Alwi Shihab sebagai ketua PKB. Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB kuningnya, sementara PKB Matahari dikenal sebagai PKB Bututuhes. Pemilihan umum 2004. Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 16 suara untuk pemilihan untuk presiden dan wakil presiden Indonesia 2004, di mana rakyat akan memilih secara langsung. PKB memilih Wahid sebagai calon presiden, namun Gus Dur gagal pas melewati majelis komisi pemilihan umum, menolak memasukkan sebagai calon Gus Dur, lalu mendukung Solihin merupakan pasangannya dari Wiranto. Pada 5 Juni 2004, Wiranto Solihin kalah dan pemilu untuk pemilihan kedua antara pasangan Yohana Keila dengan Megawati Muzati. Gus Dur menyatakan golput oposisi terhadap pemerintahan SBY. Pada Agustus 2004, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu bernama dengan Tri Sutrisno Wiranto, Akbar Tanjung, dan Megawati. Koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM. Kematian. Gus Dur menderita banyak penyakit. Bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden, ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke, diabetes, dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Kusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat, ia harus menjalani hemodialisis rutin. Menurut Salahuddin Wahid, adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri. Seminggu setelah dipindahkan ke Jakarta, ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Penghargaan. Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership. Wahid dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di kelenteng Tai Kasi, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004. Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Medal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh haknya yang sempat terpasung selama era Orde Baru. Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Cry of Islamic Study pada 21 Juli 2010. Meskipun ia telah meninggal, ia memperoleh Lifetime Achievement Award dalam liputan 6 Awards 2010. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri Gus Dur.
Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arifia dan Gus Dur mendapat Tashrif Award AJI sebagai Perjuangan Kebebasan Pers 2006. Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.